Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Doa dan harapan saya, kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Pemurah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan memateraikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka tulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan diternakkan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat
yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa dan orang Yahudi bahwa harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu. Atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik, soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Tema firman Tuhan pada hari ini Selasa 29 April 2025. Kendati ia tak terlihat. 2 hari yang lalu kita telah melihat peran Ester dalam menyelamatkan Israel dari rencana pemusnahan oleh Haman. Pada pasal ini kita menemukan kelanjutan dari kisah tersebut, yang mana Ahasweros memberikan semua harta Haman kepada Ester dan Mordekai. Cincin materai Haman juga menjadi bagian dari Mordekai. Kita juga membaca Ester memohon kepada raja agar semua hal sekaitan dengan pemusnahan Israel dicabut. Tidak hanya itu, raja memberikan kuasa bagi Israel untuk mempertahankan hidup mereka kala mendapat ancaman seperti yang baru saja terjadi. Mari kita memfokuskan perhatian pada ayat 16. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Ayat tersebut menggambarkan keadaan Israel kala mereka melewati ancaman. Kala kita membaca secara penuh kitab Ester, kita dapat memahami arti ayat ini. Kendati kita tidak menemukan lagi nama Allah dalam cerita ini, tetapi kita sangat percaya dan yakin bahwa Ia tak pernah terlihat, namun terus menemani dan hadir bagi kita melalui besarnya cobaan dan badai hidup. Haruki Murakami, seorang penulis asal Jepang, mengatakan bahwa kala seseorang telah melewati badai, ia tidak akan sama lagi seperti ketika ia baru berhadapan dengan badai. Baginya, inti dari melewati badai adalah kesadaran bahwa badai mendewasakan kita. Lebih dari itu, bagi orang percaya, melewati badai dan tantangan
bersama dengan Allah tidak akan pernah sama kala kita melalui badai tanpa Tuhan bersama kita. Ketiadaan nama Allah tidak berarti Ia tidak hadir. Sebaliknya, Ia justru menemani Israel sampai mereka menemukan kelegaan dan sukacita. Kedewasaan orang percaya justru tergapai kala kita berjalan bersama Allah, kendati Allah tidak terlihat bagi kita. Amin firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita, semakin meneguhkan kita bahwa sekalipun Allah tidak terlihat, tetapi Allah akan selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi ini Engkau melayakkan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mengajarkan kepada kami bahwa kendati Allah tak terlihat oleh mata kami, tetapi Allah tetap ada bersama kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami jalani setiap hari, kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami untuk dapat melewati setiap tantangan, setiap hal dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Berkati seluruh keluarga kami, baik yang bekerja Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Demikian pula kami yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati kami dalam mengayomi dan mengelola, dalam mendidik anak-anak kami. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang hari ini menempuh studi mereka. Engkau berkati mereka dalam belajar bersama teman-teman mereka dan guru-guru mereka. Tuhan beri kemampuan kepada mereka. Tuhan beri akal budi dan hikmat, kepintaran, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita mereka. Berkati para guru mereka, sehingga terjadi proses belajar mengajar dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja dimanapun mereka bekerja, instansi apapun. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi di setiap tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami, di setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkuasa atas kami, melindungi kami dalam perjalanan, melindungi kami di dalam rumah. Biarlah shalom dan damai sejahtera selalu ada bagi kami dimanapun kami melangkahkan kaki, sehingga kami merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Pemurah. Berkatilah kota kami Makassar, bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu untuk memerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati para pendeta kami, para majelis, agar senantiasa mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji dan syukur
bagi kita sekalian. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.